Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Droid Mancu dengan nomor induk mahasiswa 811-422-097. Saya perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah Toksikologi Industri dan Lingkungan. Jadi pada kesempatan hari ini kelompok saya atau kelompok 4 itu berkesempatan untuk mengunjungi salah satu tempat usaha laundry untuk mengidentifikasi bahan-bahan kimia yang ada di tempat usaha tersebut. Jadi kami nantinya akan pergi ke tempat usaha laundry di Kecamatan Sipatana atau di Andalas, dan kami akan melihat kira-kira bahan kimia apa saja yang terkandung di atau yang terdapat di tempat usaha laundry tersebut. Jadi setelah ini nanti teman-teman saya akan memperkenalkan diri dan tetap stay di video kami. Halo, perkenalkan nama saya Anak Agung Rateka Putri dengan NIM 811-422-030. Saya dari kelompok 4. Hai, saya Cilanes Koduh dengan NIM 811-422-118. Saya dari kelompok 4. Hai, perkenalkan nama saya Regia Jana dengan NIM 811-422-008. Saya dari kelompok 4. Hai, perkenalkan nama saya Nurhaliza Sau dengan NIM 811-422-070. Saya dari kelompok 4. Jadi setelah tadi kami melakukan perkenalan dan sekarang kami sudah siap untuk pergi ke lokasi tempat usaha laundry atau tempat pencucian pakaian, dan kami akan menuju ke Kecamatan Sipatana atau di Jalan Andalas di samping Bank BRI unit Andalas. Jadi kami akan bersiap untuk menuju ke lokasi dan nantikan video kami saat sudah di lokasi. Jadi kami sudah tiba di lokasi untuk melihat zat kimia atau toksik. Jadi di sini kami sudah sampai di lokasi laundry. Jadi untuk nama laundrynya ini adalah BM Car Wash and Laundry. Jadi lokasi yang kami pilih ini berada di Andalas di Kecamatan Sipatana. Jadi nanti kita akan melihat-lihat ke dalam untuk melihat kira-kira bahan-bahan kimia apa saja yang ada di tempat ini. Jadi sekian, stay tune di video kami. Dadah. Ya, jadi kami setelah tadi mengambil sampah-sampah dari usaha laundry. Di sini kami akan mungkin mereview sedikit kira-kira sampah jenis apa saja yang kami dapatkan dari tempat laundry tersebut. Dan di sini banyak dari sampah-sampah yang kami kumpulkan itu terdiri dari sampah deterjen. Ini ada deterjen bubuk merek Sayang Hijab, dan diproduksi oleh PT Catur Wangsa Indah. Jadi ini produk dari luar Gorontalo. Ini diproduksi di Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Ini selain produk sabun atau deterjen, ini juga terdapat produk-produk seperti produk pewangi pakaian. Ini merek Royal yang diproduksi oleh Wings. Jadi produk dari Wings Group. Ini juga berasal dari luar Gorontalo. Dan selanjutnya juga ada sabun cair. Kalau tadi sabun bubuk, ini sabun cair merek Soclean Liquid. Ini juga sama, produsen dari Wings. Ini juga berasal dari luar Provinsi Gorontalo. Kemudian selain itu juga ada beberapa produk-produk lain. Di sini kami menemukan ini ada pewangi juga merek Downy. Ini diproduksi oleh
eh, The Procter and Gamble Company. Ini kemungkinan produk dari luar. Ini satu perusahaan dengan sampo Head and Shoulders. Dan ya kurang lebih itu. Ini di dalamnya juga kurang lebih sama. Ada Royal Hijab juga, kemudian ada Soklin Liquid varian yang lain. Dan untuk kandungan dan identifikasi dari bahan-bahan kimia yang terkandung pada produk-produk ini nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini yang pertama ada deterjen sayang. Ini mengandung zat aktif yaitu surfaktan 11,7%. Dampak negatifnya yaitu yang pertama iritasi kulit. Beberapa surfaktan terutama yang bersifat kuat dapat menyebabkan iritasi atau alergi pada kulit. Yang kedua yaitu toksisitas. Beberapa surfaktan sintetis dapat bersifat toksik jika terpapar dalam jumlah besar, baik melalui inhalasi maupun kontak langsung. Yang terakhir yaitu gangguan endokrin. Ada kekhawatiran bahwa beberapa surfaktan dapat mengganggu sistem hormonal tubuh. Nah, jadi di sini ada deterjen yang mereknya Soklin Liquid. Nah, bahan kimia yang terkandung dalam deterjen ini ada zat pewangi atau fragrance. Dampak dari fragrance ini adalah alergi dan iritasi kulit. Pewangi sintesis seringkali mengandung campuran bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi kulit, gatal-gatal, kemerahan, dan ruam pada individu yang sensitif. Nah, kedua ada gangguan pernapasan. Senyawa volatil dari fragrance dapat mengiritasi saluran pernapasan, terutama pada orang yang memiliki asma. Jadi yang ketiga ada gangguan hormon. Beberapa bahan kimia dari pewangi seperti fat latex diketahui sebagai pengganggu endokrin. Yang keempat ada sakit kepala dan migran. Pewangi kuat seringkali menjadi pemicu sakit kepala atau migran pada individu yang sensitif terhadap bau tertentu. Yang kelima ada toksitas dari sistem saraf. Beberapa bahan kimia dalam fragrance seperti toluen memiliki potensi efek neurotoksik. Yang keenam ada akumulasi toksin dalam tubuh. Banyak bahan kimia yang digunakan dalam pewangi tidak terurai seperti di dalam tubuh. Yang ketujuh ada efek pada lingkungan. Zat pewangi yang dilepaskan ke lingkungan baik melalui air limbah atau udara dapat mencemari sumber air dan berdampak negatif pada organisme akuatik serta ekosistem. Jadi di sini ada pelembut dan pewangi pakaian merek Royal yang mengandung bahan kimia yang pertama surfaktan kationik dan yang kedua adalah parfum. Dampak bagi kesehatan manusia yaitu dari surfaktan kationik yang pertama iritasi kulit. Paparan surfaktan kationik dalam waktu lama dapat mengiritasi kulit karena mengganggu membran lipid yang melindungi kulit dan sel-sel lain. Meski iritasi kulit kurang intensif dibandingkan jenis lain, kontak berlebihan atau sensitivitas individu dapat menyebabkan reaksi. Secara umum, surfaktan kationik tidak beracun dan memiliki LD50 setara dengan natrium klorida. Namun, penggunaan berlebihan atau paparan lama dapat menyebabkan gangguan kulit dan lingkungan. Yang kedua adalah parfum. Jadi, parfum ini dapat memiliki potensi toksik terutama jika digunakan dalam jumlah besar atau tanpa ventilasi yang cukup. Namun dalam konteks pelembut pakaian, dosis biasanya relatif rendah dan tidak signifikan. Beberapa orang sensitif terhadap aroma parfum dapat mengalami reaksi kulit seperti gatal-gatal atau iritasi ringan. Meski jarang, kondisi ini dapat terjadi karena respon individu terhadap senyawa kimia aromatik. Selanjutnya yaitu pelembut dan pewangi pakaian merek Downy. Di sini ada bahan kimia yaitu aluminium klorida. Jadi dampak bagi kesehatan yaitu pertama iritasi kulit dan saluran pernapasan. Paparan langsung dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan saluran pernapasan, terutama pada individu yang sensitif. Yang kedua yaitu alergi. Beberapa orang mungkin mengalami reaksi alergi terhadap amonium klorida yang dapat menyebabkan gejala seperti gatal, kemerahan, atau ruam. Yang ketiga yaitu akumulasi. Jika digunakan secara berlebihan, amonium klorida dapat terakumulasi di lingkungan dan berpotensi menimbulkan dampak negatif pada ekosistem. Ya, jadi itulah video identifikasi bahan-bahan kimia
di tempat usaha laundry dari kelompok kami, kelompok 4. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video kami lainnya. Dadah. Laundry untuk mengidentifikasi bahan-bahan kimia yang ada di tempat usaha tersebut. Jadi kami nantinya akan pergi. Bye bye. Potong itu, bye bye. Kelompok. Udah tiba di serta ekosistem. Ulang ketujuh. Bye.